Ini adalah Desa Raden Anom, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Sudah 7 tahun warga di sini menunggu hutan adatnya diakui negara. Aliran sungai Batang Seluro ini adalah nadi kehidupan warga Desa Raden Anom. Air sungai yang jernih ini memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari mandi, mencuci, hingga makan dan minum. Hulu sungai ini berasal dari hutan adat Talun Sakti yang masih terjaga. Selain sungainya, terkadang warga juga masih memanfaatkan hasil hutan seperti membuat minyak kepayang dari buah kluwek atau Pangium edule yang banyak tumbuh di hutan. Muhammad Sapar sebagai ketua pengelola hutan adat Talun Sakti bersama warga rutin berpatroli ke hutan. Mereka berpendapat jika hutan ini rusak, tentu akan merusak kehidupan saat ini dan masa depan anak cucu. Namun sayangnya hingga kini status hutan adat mereka belum juga mendapat perlindungan hukum dari berbagai ancaman perusakan. Wah, kalau ancaman itu memang banyak yang kami tanggung. Itu alat berat yang merupanya eskavator yang pernah mengancamkan kami untuk nak bawa alat ke dalam tanah adat, tapi kami tetap bertahan. Sebagai contoh, itu kita bulan kemarin, itu ada yang masuk di dalam hutan adat ini, minta dari desa tetangga, itu kami usirkan. Dan lagi, kunci alat berat atau eskavator itu ada dengan kami, ada di rumah. Kunci alat. Tidak ada orang tu yang tiba datang nyusulnya. Hutan adat ini itu sudah dikukuh oleh Bapak Bupati itu tanggal 3 bulan 3 2015 itu Pak Bupati Sarolangun. Belum dikukuhkan oleh Ibu Menteri Kementerian Lingkungan Hidup, belum dikukuhkan. Iya, dari kementerian yang izin dari kementerian yang belum keluar. Itu nggak ada kabar kenapa belum ya Pak? Tidak ada kabarnya. Sampai sekarang sudah berapa tahun kami tunggu dari masyarakat, belum juga ada kabarnya kan. Mungkin kelak kalau tidak ada juga kabarnya kan, mungkin kami dari masyarakat mungkin tidak sanggup lagi untuk melihara hutan kan. Kelak ya kami mengundurkan diri, ya kami serahkanlah ke negara lah bu kan. Ya mungkin nak macam mana yo tinggal laku masyarakat orang lah, terserah lah kan. Karena kami lah berupaya sekian tahun lah, hampir 10 tahun, nampaknya titik terangnya belum juga ada kan. Hutan adat seluas 641 hektar ini berada di kawasan hutan lindung yang menjadi bukit penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat. Berbagai ancaman menghantui hutan adat, salah satunya adalah tambang emas ilegal. Sapar bersama warga pernah mengusir alat berat atau ekskavator yang masuk ke hutan adat untuk menambang emas ilegal. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memiliki 131 komunitas hutan adat dengan total luas 244.195 hektar. Provinsi Jambi merupakan provinsi dengan hutan adat terbanyak di Indonesia dengan jumlah 29 komunitas masyarakat adat dengan luas 7.984 hektar. Ancaman penambangan emas ilegal tepat di Kecamatan Batang Asai, lokasinya tak jauh dari pintu masuk menuju hutan adat Talun Sakti. Karena itu masyarakat mendesak agar hutan adat Talun Sakti segera diakui negara. Selain menjaga kelestarian hutan, mereka mengusulkan hutan dikelola sebagai ekowisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini Pak, memang harus segera disahkan oleh Kementerian Hutan Adat nih Pak. Ya, kami harus memegang izin dari kementerian dikarenakan ya mungkin kami dengan adanya izin hutan adat dari kementerian dengan kami itu kami bisa mengusulkan ya ekowisata kami bisa kami usulkan ke dinas wisatanya karena ada dasar kami dari masyarakat kan ya nak ngusul dengan kementerian yang dasar ada juga dasar kami untuk membangun, boleh katakan untuk mensejahtera masyarakat. Nah, kalau cuma hutannya lah yang masih utuh, yang masih lestari, kalau masyarakatnya
boleh kata kan, yo macam mana lah, boleh ampang-amping labur masyarakatnya. Yo artinya labur kan, yo nak makan juga susah, yo nak bikin lahan tidak berani. Sekitar 70 km di sebelah barat hutan adat Talun Sakti, tepatnya di Desa Rantau Kermas, Kabupaten Merangin, terdapat hutan adat yang telah diakui negara dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya sejak tahun 2016. Hutan adat Depati Karo Jaya Tuo seluas 130 hektar ini dikelola dengan baik oleh masyarakat marga Serampas yang sudah turun-temurun tinggal di Rantau Kermas. Desa ini berada di lembah dan dekat aliran sungai sehingga berisiko longsor hingga banjir bandang jika hutannya tidak terjaga. Kalau saya masih kecil dulu, saya menganggap hutan adat ini hutan biasa saja, karena saya tidak paham itu hutan adat itu. Tapi pernah diingati oleh orang adat gitu kan, melalui mikrofon masjid. Itu tidak boleh ditebang karena itu wilayah ulu air. Itu jika ditebang, jika digarap, jika di hutan adatnya pastilah longsor gitu kan. Terus untuk air persawahan kita menipis, air minum kita menipis. Untuk peran untuk pengelolaan hutan adat, kita juga melibatkan yang namanya milenial dan juga tidak lepas dengan orang adat macam dan pemerintah desa. Karena setia merawat hutan adatnya, setiap tahun Desa Rantau Kermas mengantongi hingga 400 juta rupiah. Uang ini diperoleh dari berbagai kegiatan mulai dari pengolahan kopi, pohon asuh, lubuk larangan, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, hingga ekowisata. Hal yang menarik di sini adalah pohon-pohon yang mereka jaga selama ini ternyata bukan hanya menghasilkan oksigen, tetapi juga rupiah melalui program pohon asuh. Jadi masyarakat umum dapat mengadopsi pohon mereka melalui website pohonasuh.org sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga pohon, hutan, dan lingkungan. Nilai donasi satu pohon mulai dari Rp200.000 untuk 1 tahun tergantung jenis pohon. Hingga kini sudah lebih dari 2.000 batang pohon diadopsi. Hasil donasi tersebut mengalir langsung ke rekening pengelola hutan adat. Kalau untuk manfaatnya sekarang ya sudah kita rasakan dengan adanya hutan adat. Kita dapat juga bantuan PLTMH, pembangkit tenaga listrik mikrohidro. Hutan adat Depati Karo Jaya Tuo yang terjaga juga menjamin kebutuhan air dan listrik masyarakat di sana. Mata air yang mengalir deras dapat dimanfaatkan menjadi PLTMH dengan daya listrik 41.000 watt. Jumlah ini sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik 24 jam bagi 157 keluarga. Selain itu, masyarakat juga mengembangkan wisata berpetualang menelusuri hutan adat hingga berwisata ke Danau Depati 4 yang berlokasi di Taman Nasional Kerinci Seblat. Untuk mencapai danau, pengunjung harus melewati jalur menantang yaitu kebun dan hutan menggunakan roda 4 atau roda 2 seperti ini. Desa ini memang cocok dijadikan role model bagi pengelola hutan adat lainnya. Pada 2019, Desa Rantau Kermas mendapatkan penghargaan Kalpataru, kemudian masuk dalam warisan dunia Geopark Merangin Jambi, serta meraih penghargaan Best Practice Award 2023. Sebagai anak muda, dengan adanya penghargaan yang diberikan oleh support dari pemerintah, saya sangat bangga lah. Karena Desa Rantau Kermas bisa dikenal oleh orang luar. Itu. Dan juga dengan adanya hutan, menjaga hutan juga menjaga kita. Hutan adat Depati Karo Jaya Tuo yang sudah diakui pemerintah dan dikelola dengan baik terbukti memberi manfaat lingkungan dan penghidupan warga. Hutan adat ini menjadi bagian dari 244.195 hektar luasan hutan adat yang sudah ditetapkan pemerintah hingga Oktober 2023.
Semoga hal yang sama lekas terjadi pada hutan adat Talun Sakti dan hutan adat lainnya di Indonesia yang belum ditetapkan pemerintah.